Hai, halo bro, apa kabar? Kembali lagi setelah kita jalan ke negeri matahari terbit, yaitu Jepang kemarin. Kita sekarang menyeberang ke daratan Asia menuju Eropa melewati Laut Okhotsk. Kita akan membahas negara yang besar ya, cukup besar, di mana negara ini terkenal sebagai negara beruang. Kemudian dengan dinginnya yang luar biasa juga, serta dinamika politik, serta kenidayaannya di masa lalu pada zaman Soviet dulu. Nah, kemana lagi kita akan berangkat ke Rusia, di mana seperti biasa kita coba bedah lagi ya, sejarah, kemudian geografi, politik, sosiokultur, dan hingga lupa juga kita akan membahas tentang sepak bolanya. Mari kita berangkat ke Land of the Bear, Privyet Ruski. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang letak geografis dari si Rusia itu sendiri gitu ya. Pertama, negara Rusia itu terletak di paling timur benua Asia, membentang dan merupakan rangkaian wilayah memanjang dari timur sampai ke barat dan hampir melingkupi seluruh wilayah utara dari benua Asia, di mana berbatasan langsung dengan wilayah Eropa Timur di sebelah barat gitu. Kemudian merupakan salah satu negara terluas juga di dunia ya. Saya akan bicara juga tentang batas-batas apa aja sih yang ada di negara Rusia ini. Pertama, untuk di wilayah utaranya sendiri, dia berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian Laut Siberia Timur, ada Laut Laptev, ada Laut Kara, dan Laut Barents. Kemudian berangkat ke timur, berbatasan dengan Laut Bering, kemudian Laut Okhotsk, Laut Jepang, dan negara Jepang. Kemudian untuk ke selatan, itu berbatasan langsung dengan negara rata-rata itu. Pertama berbatasan dengan Mongolia, kemudian dengan Cina, dengan Kazakhstan, dengan Georgia, dan Laut Kaspia. Kemudian berangkat ke sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Hitam, kemudian ada negara Moldova, ada Ukraina, ada Belarusia, ada Lithuania, ada Latvia, Estonia, dan Finlandia. Nah, ini ada satu hasil yang unik ya, itu untuk wilayah Kaliningrad. Nah, Kaliningrad ini sebagai wilayah exclave atau wilayah yang berada di luar negara induknya, itu ada di dekat dengan Estonia, itu Kaliningrad Oblast. Oke, nah Rusia sendiri memiliki 11 zona waktu ya, karena saking luasnya si wilayah negara tersebut. Kemudian selain itu letak hasil yang tadi berada di wilayah dari Asia Utara, kemudian berada juga di area Eropa Timur dari si benua Eropa, makanya sering disebut sebagai Eurasia atau European Asia gitu. Kemudian untuk si sebagian penduduknya atau 77% penduduknya itu berada di sebelah barat dari si pegunungan Ural, karena dari iklimnya juga ya, mungkin iklim dari si Rusia sendiri yang memang begitu makin ke timur dia makin dingin gitu. Nah, oke. Saya mau menjelaskan apa sih pengertian tentang perbedaan antara si Soviet dan si Rusia gitu ya. Nah, pertama untuk Uni Soviet sendiri merupakan satu, Uni Soviet atau USSR itu adalah panjangan dari Uni Republik Sosialis Soviet, di mana ini merupakan negara transkontinental atau negara interbenua atau interkontinental yang membentang dari sebagian besar dari Eurasia, yang berdiri sejak tahun 1922 hingga berakhir di tahun 91. Kemudian untuk si ini terdiri dari 15 kesatuan republik, 15 republik yang mendirikan si Uni Soviet tersebut. Kemudian untuk si pemerintahan dan perekonomiannya itu sangat tersentralisasi, jadi berada di pusat. Kemudian negara ini juga merupakan negara yang menerapkan satu partai atau one party nation yang dipegang oleh Partai Komunis Uni Soviet. Kemudian untuk si Moskow sendiri itu menjadi ibu kotanya, selain ibu kota dari Sovietnya Rusia, menjadi ibu kota dari si Uni Sovietnya sendiri. Nah, untuk 15 Soviet itu apa aja sih? Pertama, ada Russian Soviet, kemudian ada Ukrainian Soviet, ada Belarusian Soviet, Uzbekistan Soviet, ada Kazakh Soviet, Georgian Soviet, Azerbaijan Soviet, Lithuanian Soviet, Moldova Soviet, Latvia Soviet, Kyrgyz Soviet, Tajik Soviet, Armenian Soviet, Turkmen Soviet, dan Estonian Soviet gitu. Nah, itu 15 itu yang nantinya begitu pecah akan membentuk negara-negara sendiri gitu. Lanjut kita ke timeline sejarah dari si Rusia itu sendiri ya, dari mulai zaman mungkin awal-awal Masehi lah ya. Nah, kita akan mulai dari si pembentukan dari si Slavs atau negara-negara Slav awal ya, dimana orang-orang Rusia modern ini merupakan nenek moyang dari orang-orang Slavia, karena orang-orang Slavia itu Anda bisa terbagi antara Western Slavia
Central Slavia dan Yugoslavia atau Slavia Selatan gitu. Kemudian untuk si bangsa Slavia Timur ini secara bertahap di Rusia Barat datang melalui 2 gelombang. Pertama ada bergerak dari wilayah Kiev, itu yang sekarang Ukraina ya, itu menuju Suzdal dan Murom. Kemudian untuk gelombang lainnya itu datang dari wilayah Belarusia dan bergerak ke arah Novgorod dan Rostov gitu. Kemudian setelah migrasi-migrasi tadi di tahun 800 rentang waktu 862 sampai ke 1240 gitu ya, itu mulai adanya si kerajaan Kievan Rus. Nah, Kievan Rus ini adalah salah satu kerajaan yang dibentuk oleh orang-orang Norse atau orang-orang Skandinavia yang disebut orang-orang Viking ya. Tapi kalau di sana disebutnya sebagai orang-orang Varangian, di mana mereka menyatukan perdagangan di seluruh Eropa. Nah, kemudian pada abad ke-9 sendiri mereka menjelajah perairan dari wilayah Baltik Timur hingga nanti ke Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia gitu. Nah, mereka memperluas wilayah mereka ke wilayah Kiev. Kemudian di Kiev tersebut mulailah ada kerajaan pertama tadi ya, negara Slavia Timur pertama itu muncul pada abad 9 tadi di sepanjang lembah sungai Dnieper. Nah, kemudian si Kievan Rus ini juga memiliki ciri khas orang-orang Slavia yang khas karena dengan agamanya itu agamanya apa? Agama Ortodoks Timur atau Eastern Rite Orthodox dari perpecahan dari si Kristen awal gitu. Kemudian untuk si Kievan Rus sendiri harus hancur sebagai negara karena pertikaian antara anggota keluarga dari pangeran di kerajaan tersebut. Oke, setelah tadi Kievan Rus itu mulai agak sedikit goyah. Nah, kemudian masa selanjutnya adalah invasi Mongol di 1223 sampai 1480, di mana penyerangan Mongol ini agak sedikit memecah Kievan Rus. Kemudian dominasi Mongol ini juga terjadi atas kerajaan Rus tadi. Nah, sehingga pemungutan pajak kemudian ya agak sedikit terkuasai lah ya orang-orang Rus ini oleh orang-orang Mongol, di mana selain dia menekan dan juga melakukan menerapkan pajak yang tinggi, Mongol juga meninggalkan warisan ke Rusia di berbagai bidang seperti taktik militer, kemudian bidang transportasi. Nah, itu influence baik bagi orang-orang Kievan Rus dari si Mongol gitu. Nah, kemudian ada juga cerita di Pangeran Novgorod yaitu Alexander Nevsky. Ini berhasil menghalau serangan Perang Salib Utara terhadap Novgorod dari barat. Nah, kemudian ia diangkat sebagai Pangeran Agung Alexander, di mana dia menyatakan diri sebagai pengikut dari si Mongol The Golden Horde. Karena dulu Mongol juga terpecah ya, tertopan menjadi beberapa khanat gitu ya, termasuk tadi Mongol Golden Horde. Lanjut ke sesi atau sebetulnya masa transisi setelah tadi Kievan Rus kemudian diinvasi oleh Mongol, lanjut ke adanya Grand Duchy Moscow atau Pangeran Agung Moskow. Nah, ini mulailah namanya tadi Daniel Alexandrovich ini putra dari tadi si Alexander Nevsky, mendirikan kerajaan Moskow atau yang di bahasa Inggris terkenal sebagai Muscovy gitu ya, Muscovy kalau di bahasa Inggrisnya. Kemudian kota Moskow sendiri ini terletak strategis di tengah sungai di wilayah Rusia dan dikelilingi oleh hutan-hutan lindung dan juga rawa-rawa. Nah, ini merupakan tempat yang strategis untuk satu kerajaan. Lalu si Moskow juga pada awalnya hanyalah pengikut dari kerajaan Vladimir. Sebenarnya kerajaan Vladimir ini salah satu bagian dari si kerajaan Rus juga. Lalu kekuasaan Moskow ini merupakan kerjasama dengan penguasa Mongol sebenarnya, di mana pemberian gelar si Pangeran Moskow Agung atau The Grand Duchy of Moscow itu menjadi pusat pengumpulan upeti dari bangsa-bangsa Tartar. Nah, bangsa-bangsa Tartar ini merupakan bangsa-bangsa yang berada di sekitar wilayah Kaukasus. Nah, itu menjadi tempat pusat penerimaan upetinya itu berada di mana? Berada di kota Moskow. Nah, gitu. Kemudian untuk si Moskow juga menjadi semakin populer setelah dia menjadi pusat keagamaan Kristen Ortodoks. Nah, di mana gereja Ortodoks Rusia didirikan di Moskow dan menjadi tempat atau jadi semacam tempat utama lah ya bagi para pengikut dari Kristen Ortodoks gitu. Dan pada abad ke-14 bangsa Mongol mulai menurun si kekuatannya dan juga wilayahnya. Dan para pangeran agung tadi, The Grand Duchy yang ada di wilayah Moskow tadi, mulai melawan ke wilayah Mongol. Kemudian pecahlah tahun 1380 di mana ada pertempuran Kuligovo itu di Sungai Don dan berhasil mengalahkan Mongol gitu.
Nah, lanjut ke fase selanjutnya setelah mengalahkan Mongol, naiklah Tsardom of Russia atau kekesaran Tsar Rusia. Kenapa disebut Tsar? Karena kalau misalnya biasanya dipimpin oleh raja-raja, nah kalau Rusia ini unik karena dia dipimpin oleh Tsar. Makanya kenapa disebut sebagai kesaran, PSAR gitu. Ini dimulai tahun 1547, ini dipimpin oleh Ivan III, di mana Ivan III ini disebut Ivan the Great. Dia yang meletakkan pertama dasar-dasar negara Rusia pada abad 15. Kemudian The Grand Duchy of Moscow juga mengkonsolidasikan tanah-tanah di Rusia untuk meningkatkan populasi dan kekayaan dari si Tsardom Rusia. Ya, ada beberapa pemberontakan, kemudian pertempuran, juga perang juga di Republik Novgorod, di mana Ivan III ini mulai mencaplok beberapa wilayah ya, termasuk tadi yang Republik Novgorod dan Tver. Nah, ini jadi kekuasaan atau wilayah dari si Rusia sendiri lebih luas pada saat dipimpin oleh Ivan III ini. Nah, pada masa tersebut itu juga di belahan dunia lain terjadi jatuhnya Konstantinopel atau jatuhnya Bizantium ke Turki Utsmani. Nah, di sini juga memberikan salah satu momen sejarah juga gitu ya. Karena di sini ada kematian dari Kaisar Kristen Ortodoks Yunani. Nah, ini berkontribusi sebagai Moskow dan menjadikan si Moskow sebagai tadi Roma baru atau pusat kekristenan dari si Kristen Ortodoks karena akibat dari jatuhnya si Konstantinopel. Lalu pada tahun 1472 Ivan III menikahi putri dari Bizantium yaitu Sofia Palaiologina. Kemudian Ivan III juga selain tadi membentuk undang-undang baru, memberlakukan atau menerapkan gambar double-headed eagle atau elang berkepala dua itu menjadi simbol negara dari si Rusia. Lanjut ke masa selanjutnya, ke masa Ivan IV, Ivan the Terrible. Ini berkuasa tahun 1547 sampai 1584, di mana pemerintahan ini sangat otokratis gitu ya. Makanya dia disebut sebagai Ivan yang buruk gitu ya, disebut Ivan yang buruk atau Ivan the Terrible. Sebenarnya merupakan negarawan yang visioner gitu ya, karena dia pertama pernah mengumpulkan undang-undang baru yang disebut Sudebnik tahun 1550, lalu mendirikan badan perwakilan feodal Rusia yang disebut Zemski Sobor, lalu ada menciptakan angkatan perang Rusia yang disebut juga Strelts. Nah, itu lumayan visioner gitu ya untuk si Ivan the Terrible ini. Cuman Ivan juga sedikit meluaskan wilayahnya ke khan antara lain khannya Nekazan, kemudian khannya Astrakhan dan khannya dari Siberia. Nah, jadi mulai meluas wilayah kekuasaan Rusia ke wilayah timur. Kemudian Rusia juga meraih beberapa populasi Muslim Tartar yang tadi hanya sebagai upeti, nah sekarang dicaplok wilayahnya sehingga Rusia sendiri menjadi wilayah yang multi etnis pada saat itu. Kemudian Ivan IV memiliki anak Fyodor, tapi untuk keturunannya kalau saya tidak diturunkan Fyodor karena si Fyodor juga tidak mempunyai anak laki-laki. Dan pada 1606 ini ada periode perang saudara di Rusia dan juga banyaknya intervensi asing yang dikenal kalau di Rusia itu sebagai the trouble atau masa kesulitan di Tsardom Rusia. Nah, kemudian Rusia juga dilanda oleh kelaparan, juga disorganisasi sosial atau ya perpecahan lah antara lapisan-lapisan masyarakat pada periode tersebut. Berlanjut ke era atau dinasti dari The Romanovs. Nah, The Romanovs ini merupakan terah atau dinasti yang menguasai Rusia dari tahun 1600-an atau 1600-an. Oke, untuk di masa Romanov sendiri ini pada Februari 1613 ini ada pertama ditandai oleh pengusiran orang-orang Polandia dari Moskow. Kemudian Majelis Nasional atau Duma itu memilih Michael Romanov untuk naik tahta. Nah, itu tadi kenapa makanya disebut era Romanovs. Pemulihan wilayah pada abad pertengahan itu pada abad ke-17. Jadi mulai melakukan pemulihan hingga ke awal abad ke-17 dari 1600 sampai di awal 17. Lalu Rusia tadi berhasil melakukan Siberia. Pada tahun 1640-an itu Rusia sempat mencapai Samudra Pasifik dan juga eranya si penjelajah Rusia itu mengitari dunia. Nah, di mana di sini tercatat ada Semyon Dezhnev itu menemukan selat antara Asia dan Amerika atau disebut alit kalau salah di Asia dan Amerika. Nah, di mana di sini juga Rusia melakukan ekspansi ke wilayah timur jauh atau ke wilayah dinasti Cina ya. Itu jadi menandakan Romanovs pertama ini mulai melakukan ekspansi keluar dan berusaha untuk memperluas wilayah dari si kesaran Rusia. Lanjut ke era selanjutnya yaitu di Russian Empire atau Kekaisaran Rusia itu di 1721 sampai 1917. Ini masih di era Romanov juga ya.
Ini pertama dipimpin oleh Peter the Great. Peter the Great ini atau Peter I the Great ini dimana menjadikan Rusia menjadi negara terbesar di dunia dari yang melintang dari Laut Baltik sampai Samudra Pasifik. Lalu Peter juga mereformasi tentara Rusia di mana membentuk Angkatan Laut Rusia untuk melawan Turki Ottoman. Kemudian dia membubarkan, menggantikan si Boyar Duma itu dengan yang dulunya Senat digantikan dengan Boyar Duma. Nah itu Peter yang berjasa dalam sistem pemerintahan di Rusia. Lalu setelah Peter digantikan oleh Catherine the Great. Nah Catherine the Great ini merupakan seorang putri Jerman yang menikah dengan pewaris mahkota Rusia di Jerman, di mana Catherine menggulingkan sistem pemerintahan dan kudeta pada tahun 1762 dan dia menjadi Ratu Rusia. Lalu Catherine juga mendukung era pencerahan bagi Rusia, di mana ini disebutnya sebagai the absolutisme atau absolutisme pencerahan atau mulai dilakukan pencerahan dari mulai ilmu pengetahuan dan juga beberapa poin positif lah ya untuk si kekesaran si Rusia itu sendiri, di mana dia juga melakukan westernisasi atau mengbarat-baratkan si Rusia. Nah, pada masa Catherine the Great ini juga dibangun universitas besar pertama di Rusia. Itu pertama ada Universitas Saint Petersburg dan juga Universitas Negeri Moskow. Gitu. Lanjut ke bawah ke masa Alexander I. Nah, Alexander I ini sama melanjutkan tadi kebijakan dari Catherine the Great. Pada masa Alexander ini dia memiliki musuh itu dengan si Napoleon, karena masa di situ Eropa sedang dikuasai oleh Napoleon, di mana Napoleon sempat juga menginvasi Rusia, namun terjadi bencana di situ malah tentara Napoleon terbantai habis atau sekitar 450.000 tentara itu harus kalah karena apa? Karena kalah oleh cuaca ekstrim yang ada di wilayah Moskow gitu. Lalu ia juga membentuk aliansi suci atau Triple Alliance antara Austria dan Prusia ya, karena ini ya sama-sama dari apa yang disebutnya the Holy Triple Alliance karena berbasis pandangan agama mereka gitu. Kemudian pada zaman itu juga maraknya revolusi industri, juga perdagangan laut, kolonialisme. Nah, di situ Rusia agak sedikit tertinggal oleh negara-negara Eropa lainnya. Lanjut ke Nicholas I. Nah, Nicholas I ini merupakan adik laki-lakinya dari tadi Alexander I. Dan di sini terjadi booming dari literatur, di mana awal abad ke-19 sastra Rusia menjadi fenomena yang mandiri dan juga sangat mencolok, di mana kaum Slavofil atau yang mencintai hal-hal yang berbau Slav ini mulai bangkit, memberikan warna-warna dalam pemerintahan di si kekesaran Rusia. Lalu tahun 1853 Rusia menginvasi wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Ottoman dan disebut atau menjadi awal mulanya kenapa ada krisis Crimea nanti sampai saat ini gitu. Itu pada zaman Nicholas I. Lanjut setelah Nicholas I lanjut ke Alexander II. Nah, Alexander II ini naik tahta, kemudian reformasinya apa aja sih yang berhasil dirubah oleh Alexander II ini? Pertama adalah masalah pemerintah dan perbudakan gitu. Perbudakan itu mulai agak sedikit dihapus lah ya di masa Alexander II ini, di mana pada tahun tersebut memang terdapat 23 juta budak dan dari total penduduk Rusia sebanyak 67 juta jiwa. Nah, kemudian Alexander ini mulai menghapuskan sistem perbudakan, kemudian mereorganisasi sistem peradilan, di mana membentuk hakim-hakim lokal terpilih, kemudian menghapuskan hukuman mati, terus mempromosikan pemerintah mandiri melalui yang namanya sistem Zemstvo. Nah, kemudian kebijakan luar negeri yang terkenal dari Alexander II ini, dia menjual wilayah Alaska yang ada di benua Amerika ke negara Amerika Serikat gitu pada tahun 1867 dengan berapa juta dolar gitu kalau saya. Nah, itu berhasil menjual wilayah Rusia ke Amerika. Dan Rusia juga memperluas kerajaannya ke wilayah Asia Tengah, itu menguasai Khanat Kokhan, Bukhara, dan Khiva serta wilayah dari Transkaspia itu berada di wilayah barat kalau salah. Terus dilanjutkan oleh Alexander III itu 1881-1894, cuman tidak begitu signifikan ya perubahannya, makanya kita langsung menuju ke Nicholas II atau Tsar Nicholas II. Nah, ini merupakan raja terakhir atau Tsar terakhir dari Kekaisaran Rusia
di mana dia harus menggantikan tadi ayahnya Alexander III, dan karena tadi revolusi industri juga mempengaruhi Rusia ya, jadi ekonomi booming juga, dan di periode ini banyak upaya untuk penggulingan Tsar. Nah, di mana secara politis ini ada juga nih oposisi-oposisi yang ingin menggulingkan Tsar, di mana di antara itu ada 3 kalau salah ya, di mana ada kaum liberal. Lah, kaum liberal ini di kalangan kapitalis industri dan bangsawan mendirikan Partai Demokrat Konstitusional atau Kadets pada tahun 1905 dan menginginkan reformasi sosial secara damai dan monarki konstitusional. Lalu ada ini disebut sebagai pengikutnya disebut sebagai Narodnik. Nah, ini mendirikan Partai Sosialis Revolusioner atau SR pada tahun 1901. Ini menganjurkan pembagian tanah di antara para petani yang menggarapnya. Kemudian yang ketiga ada Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia atau RSDLP. Nah, ini pada tahun 1898. Nah, partai ini merupakan eksponen utamanya dari Marxisme yang ada di Rusia, di mana dengan mengumpulkan dukungan dari kaum intelek, kemudian radikal, kelas pekerja, pekerja kantoran, pekerja di kota. Nah, dari mereka menganjurkan untuk revolusi sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Nah, dari RSDLP ini dia terpecah menjadi 2 bagian lagi. Nah, pertama itu menjadi kaum Bolshevik. Nah, kaum Bolshevik ini yang dipimpin oleh Lenin, kemudian kaum Menshevik yang dipimpin oleh Yuri Martov. Nah, nanti dari Bolshevik ini nanti akan berefek kepada penggulingan Tsar pada tahun 1917. Lanjut ke Januari 1905, itu ada insiden yang disebut dengan Minggu Berdarah atau Bloody Sunday gitu. Itu terjadi di Istana Musim Dingin di Saint Petersburg. Itu di mana rakyatnya ingin menyampaikan demo lah ya, demonstrasi. Nah, tapi ada pengawal atau bukan pengawal kerajaan ya, tentara kerajaan itu yang disebut Cossacks. Dia malah menembaki dari si pendemo. Nah, itulah trigger di mana mulai teruntuhnya atau berkurangnya si kesaran Rusia pada tahun-tahun tersebut. Lanjut ke 28 Juni 1914 di mana terjadi pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, ya, ini salah satu trigger dari Perang Dunia Pertama. Itu di mana dilakukan oleh orang Bosnia gitu ya, orang Bosnia. Hanya saja itu masih dikuasai oleh Serbia. Nah, Serbia ini memiliki sekutu dengan Rusia. Nah, makanya Austria-Hungaria memberi ultimatum kepada Serbia bahwa kalau misalnya tidak memberikan maaf gitu ya, itu akan terjadi perang. Nah, ini pun menekan si Rusia. Kenapa? Karena si Rusia ini identik atau berteman dekat dengan si Serbia. Nah, makanya di Perang Dunia I ini Rusia agak sedikit berseberangan dengan Austria-Hungaria gitu. Untuk si sesi berikutnya kita masuk ke terhapus atau dihapusnya monarki pada tahun 1917. Nah, ini dimulai dari 3 Maret 1917 di mana ada pemogokan di sebuah pabrik di ibu kota Petrograd atau Saint Petersburg. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1917 itu ribuan pekerja tekstil perempuan memprotes dan menyerukan pekerja lain untuk bergabung dengan mereka dalam aksinya, di mana Tsar marah memerintahkan pembubaran Duma atau Dewan Rakyat dan memerintahkan para pemogok untuk kembali bekerja dan memerintahkan pasukan untuk menembak para demonstran di jalan-jalan. Nah, ini juga menjadi trigger kenapa harus ada pembubaran si Tsaran begitu. Sehingga perintahnya tersebut yang tadi memicu namanya Revolusi Februari, di mana Tsar Nicholas II harus turun tahta. Kemudian untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Duma atau tadi Dewan Rakyat mendeklarasikan pemerintahan sementara dipimpin oleh Pangeran Lvov sebagai namanya Republik Rusia, karena si kerajaan itu sudah turun jadi naik menjadi Republik Rusia. Nah, kemudian perjuangan panjang terjadi antara rezim baru dan lawan-lawannya, termasuk tadi kaum sosialis revolusioner dan juga adanya beberapa teror merah yang dilaksanakan tadi oleh si RSDL DPR gitu dan atau orang-orang Bolshevik, dan mengakibatkan tewasnya mungkin sekitar 1,3 juta orang lah ya, akibat dari teror merah atau clash antara tadi Republikan baru dengan si kaum Bolshevik gitu. Nah, akibat tadi runtuhnya atau turunnya si Raja Tsar tadi, perekonomian Rusia harus hancur akibat perang ini, di mana pabrik, jembatan, ya beberapa fasilitas lainnya itu harus hilang dan merugikan dari rakyat Rusia tersebut.